Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 22 Januari 2023 merupakan pekan biasa ketiga tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Florentina Setio. Mazmur dilantunkan oleh Isabella dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Pagi ini ketika kami bangun pada pagi hari, ada rasa sukacita dan penuh semangat. Kami bersukacita karena bangun dalam kondisi baik dan sehat. Kami juga bersukacita karena menyadari satu malam telah kami lalui dengan tenang, karena ada yang melindungi kami dalam istirahat kami. Kami pun juga bersukacita karena hari ini boleh diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Allah. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 8 ayat 23b sampai dengan bab 9 ayat 3. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nanti
Berikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 10-13, dilanjutkan ayat 17. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 4, ayat 12-23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang." Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana,
Yesus melihat pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terang hadir mengalahkan kegelapan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Pada tahun 1985, Joe Simpson dan temannya Simon Yates mendaki puncak Sierra Grande di Andes, Peru. Mereka berhasil mendaki setinggi 21.000 meter. Tetapi ketika turun, mereka dilanda musibah. Badai salju menerpa mereka dan meremukkan kaki Simpson. Temannya berusaha menyelamatkan Simpson dengan membaringkannya di tandu darurat yang diikat ke tali dan dengan perlahan menurunkannya. Ketika Simpson diwawancarai majalah atau koran People, ia mengatakan kalau dirinya secara tidak sengaja justru jatuh ke jurang yang sangat dalam. Temannya pun ikut ketarik hingga akhirnya dia harus memotong tali agar tidak ikut terjatuh ke bawah. Namun sayangnya dia harus mengorbankan Simpson yang justru meluncur kencang ke bawah jurang. Akhirnya Yates kembali ke perkemahan dengan perasaan sedih dan bersalah. Namun Simpson ternyata masih hidup dan sadar. Hal ini tidak diketahui oleh Yates. Simpson kemudian merangkak sejauh 6 mil untuk kembali ke kemah. Butuh waktu sekitar 60 jam untuk melakukan hal itu. Bukan saja patah kaki, Simpson juga kehilangan bobot tubuhnya sekitar 42 pon. Tapi dia bisa bertahan hidup dan berhasil menulis buku serta membuat film tentang kisahnya tersebut. Cerita di atas adalah kisah tentang seseorang yang mengalami bencana besar dalam hidupnya. Dimulai dari musibah kakinya remuk terkena badai salju, dan tanduknya terjatuh ke jurang yang sangat dalam namun tetap hidup. Sungguh luar biasa dalam situasi yang gelap dan berhadapan dengan kenyataan seolah-olah tidak ada lagi harapan. Simpson terus berjuang. Walau harus merangkak amat jauh, tapi akhirnya titik terang dapat ditemuinya dan Simpson pun selamat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Seringkali banyak orang, termasuk saya, ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berat, cenderung terdiam, menyerah, dan putus asa. Dunia terasa gelap, tidak ada terang, dan tidak ada harapan.
Pertanyaannya, apakah kita akan menyerah atau mau terus berjuang seperti Simpson? Gambaran ini juga kita dapatkan pada bagian awal dari bacaan pertama hari ini. Tanah Zebulon dan tanah Naftali adalah wilayah yang kemudian menjadi tempat tinggal dua suku Israel, yaitu Zebulon dan Naftali. Di wilayah tersebutlah kemudian kita kenal dengan nama Kapernaum. Pada masa yang dimaksudkan dalam kitab Yesaya tersebut, wilayah itu adalah wilayah yang melarat, penuh dengan orang-orang yang kelaparan. Suasana hidup di sana pada saat itu benar-benar suram, gelap, dan tak berpengharapan. Namun kitab Yesaya menerangkan Tuhan memperhatikan. Dan seperti tertulis dalam bab 9 ayat 3 tersebut. Sebab Gog yang menekannya dan Gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Maka tibalah masanya wilayah tersebut melihat terang Tuhan. Kemudian apa yang dijelaskan dalam kitab Yesaya tersebut diulangi lagi oleh penulis kitab Matius dan dapat ditemukan dalam bacaan Injil hari ini dari ayat 12 sampai 15. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Kristus, terang telah tiba bagi wilayah Kapernaum. Namun Injil Matius juga membuka sesuatu agar terang tersebut dapat bertahan dan terus berkembang. Perlu ada pekerja-pekerja yang menjaga dan mengembangkan terang kasih itu. Karena itulah Yesus pun mengajak Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes menjadi penjalan manusia dengan tujuan agar tercapailah apa yang diharapkan, yaitu menarik sebanyak mungkin orang masuk ke dalam terang kasih Allah. Sayangnya, ada suatu resiko yang harus dihadapi. Ketika terang telah kita terima di hati, sangat mungkin hati kita menjadi terlalu fanatik, membuat penafsiran sendiri, dan menganggap mereka yang tidak sejalan dengan pemikiran dan pendapat pribadi adalah orang-orang yang salah dan harus dijauhi. Gambaran itulah yang kita temui pada bacaan kedua hari ini, yaitu dari kitab Korintus. Maka jadi sebuah pertanyaan, bagaimana kita dapat bersikap toleran dan menghargai orang lain? Bagaimana kita menumbuhkan kebersatuan dalam pelayanan untuk menjadi seia sekata, sehati sepikir dalam terang kasih Tuhan yang memanggil kita untuk saling melayani dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Kristus. Walaupun ada saat-saat penuh kesuraman dalam hidup seseorang atau suatu bangsa, akhirnya akan tiba saatnya terlihat suatu petunjuk bahwa terang akan datang dan menjadi solusi masalah. Jadi ketika terang telah hadir bagi kita, untuk apa berbeda pendapat dan saling memisahkan diri? Yesus Kristus hadir bagi kita untuk mengakhiri kegelapan dosa. Iman yang diberikannya adalah satu dengan tujuan utama, yaitu pemberitaan Injil. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga seluruh manusia. Karena panggilan ini merupakan anugerah bagi kita, adalah sangat baik jika kita terpanggil untuk menyebarkannya dalam sukacita, untuk menjadi damai dan sejahtera bagi semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa,
syukur kepadamu atas terang di hati yang telah Engkau berikan. Kini kami punya kesempatan untuk mengerti kehendak-Mu lebih dalam dan semakin dekat dengan-Mu. Berilah juga kerendahan hati dan ketulusan agar kami tetap bisa bersatu, walau seandainya bertemu dengan mereka yang berbeda pendapat. Semoga terang kasih-Mu semakin menyebar dan hidup di hati kami selamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.